Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka segumpal tanah yang aku telah sempurnakan kejadiannya ini, aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalamnya. Yang beda kan kita tuh kan ada ruh di dalam. Ruh tuh energi, inner power. Apa ruh itu? Inner power. Ada inner beauty, ada inner power. Inner power itu yang membuat seseorang itu bergerak. Saya bilang kemarin, apa yang membuat orang itu bergerak? Karena ada niat baik di dalam hatinya. Itu yang bikin dia tuh dipukul tumbang berdiri lagi. Nah, teman-teman semua, abang kakak yang dirahmati Allah, ruh itu yang membuat tanah tadi berubah jadi sesuatu yang istimewa. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah perintahkan kepada makhluk yang namanya ini untuk punya amalan baru. Amalannya adalah jadi khalifah, padahal tadi cuma tanah. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini yang memerintahkan siapa? Allah. Kita lihat, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi pada saat Allah bilang ini ada makhluk baru, ada prototipe baru, ada grup, ada newcomers. Kalau zaman sekarang berarti ada startup. Makhluk startup namanya manusia. Sekedar mengingatkan kawan-kawan, walaupun materi ini sudah pernah saya sampaikan, ingat-ingat bagaimana psikologis iblis saat itu. Siapa dia sebelum jadi iblis? Namanya siapa? Azazil. Udah? Dia sudah lama enggak nyembah Allah? Sudah lama. Nyembah Allah sudah ribuan tahun. Tidak pernah muka bumi ini yang tidak pernah dipakai sujud sama Azazil ini. Saking taatnya Azazil, sujud nyembah Allah, di sana nyembah Allah, sana nyembah Allah, di mana-mana keliling-keliling nyembah Allah. Lalu Azazil dari seorang jin naik level menjadi pemimpinnya para malaikat. Dari seorang jin naik level jadi, harusnya kan malaikat itu dipimpin sama malaikat. Tapi saking hebatnya ibadahnya Azazil ini, dia jadi pemimpinnya malaikat. Lalu karena sudah jadi pemimpin malaikat, Azazil gimana kira-kira? Udah siap dilantik, udah ngukur baju gitu loh. Ini pasti aku nih. Kan ada berita, nanti Allah akan ciptakan makhluk, akan ciptakan pemimpin. Allah akan siapkan khalifah. Kan dua aja makhluknya tadinya, jin dan jin, gara-gara gak dapat 100.000 nih kali ya. Jin dan malaikat udah siap-siap. Aku yang paling taat, aku yang paling dekat, karir aku yang paling melesat, kata Azazil. Lalu dia siap-siap. Udah berkali-kali nih om. Udah apa? Siap-siap, pasti aku gitu loh. Kayaknya akulah yang paling pantas nih. Dah, begitu dia siap-siap, dia udah confident, tinggal nunggu pengumuman ya nih. Udah di atas angin dah. Tiba-tiba Allah bilang skenario berubah. Yang aku mau jadikan khalifah makhluk baru. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wah, Azazil bilang, pasti aku. Dah, begitu jadi diciptakanlah makhluk namanya manusia dari tanah, ditiupkan ruh. Begitu jadi, kalau bahasa orang Melayu itu cebok hatinya. Do you understand cebok? Kok gini-gini banget sih? Kalau bahasa anak zaman kau, aku tuh nggak bisa diginiin. Mak jelek ya, deng. Kok dia sih? Nah gitu loh. Aku nih udah lama di sini. Kok ada orang baru datang langsung dapat fasilitas? Nah, itulah dia iblis Azazil. Aku udah lama. Tak ada dipilih-pilih. Padahal aku tuh banyak kontribusinya. Nah, tuh. Jadi kalau ada yang kayak gitu, kaulah. Azazil, kenapa pula bukan saya? Kenapa bukan saya? Maka saat itu, ya kan,
Allah bilang fasajadu al malaika, fasajadal malaika kulluhum ajmaun. Semua langsung sujud. Malaikat memang tidak punya nafsu, tidak punya cita-cita, tidak punya ambisi. Begitu suruh sujud, ya udah sujud. Ini saya mau ngasih tahu another side, the untold story of Azazil. Maka begitu ngelihat malaikat-malaikat semuanya sujud, tapi di Quran dibilang illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Aba ya ba. Aba itu artinya tidak mau menerima kebenaran, menolak, enggan ikut sujud sama iblis. Coba lihat di ayat 32-nya, qala. Siapa yang qala ini? Allah. Ya iblis. Nah, langsung berubah namanya, padahal tadi Azazil. Dalam bahasa Arab balasa, ba lam sin, itu artinya diselimuti. Jadi gini kawan-kawan, labisa itu berpakaian. Jadi teman-teman, manusia itu ada dua. Gini loh, kan kita tuh dikasih dua sama Allah. Satu dikasih fujur. Fujur itu maksiat ya. Nggak usah pakai maksiat lah, pakai nafsu ya. Lalu dikasih takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur. Manusia itu ada dua. Nah, ketika teman-teman yang dominan adalah takwanya, yang dominan misalnya gini ya, prosentasenya tuh, misalnya prosentasenya yang takwanya 51%, fujurnya 49. Nah, ke manusia ini berubah jadi orang soleh atau taat, dan dia bisa jadi mengalahkan malaikat. Jadi kalau takwanya lebih dominan, dia mengalahkan malaikat. Tapi kalau takwanya 12%, fujurnya berapa? 88%. Orang ini bisa jadi lebih bejat daripada setan. Nah, yang lebih dominan fujurnya namanya balasa. Ba, ini mustalahat dalam Quran ya. Kenapa? Dari mana kata-kata asal iblis itu? Ba, lam, sin. Diselimuti, didominasi. Ini yang lebih tepat. Kata-kata balasa itu artinya didominasi. Ini SMK pelajaran-pelajaran lama ya. Takutnya antum masih lupa gitu. Takutnya antum apa? Masih lupa. Balasa itu artinya didominasi. Didominasi oleh apa? Didominasi oleh fujur. Didominasi oleh fujur. Ketika dia didominasi oleh fujur, maka yang namanya tadi Azazil berubah jadi iblisun. Apa yang mendominasi dia ini? Hawa nafsunya. Nah, kalau jin itu teman-teman dua, dia punya nafsu juga punya takwa. Manusia sama, punya nafsu, punya takwa. Malaikat tidak punya. Malaikat itu tidak punya nafsu, cuma punya takwa saja dan taat. Jelas kira-kira? Saya tidak panjang-panjang nanti ya, nanti tidak masuk ke poin yang mau kita bahas. Qala ya iblis. Ya kan? Malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kamu nggak sujud sama mereka? Ya kan? Kenapa kamu nggak sujud? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini namanya apa? Allah marah saat itu, lalu Allah bilang, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Rohim pakai H itu limited edition. Tapi begitu dikasih titik satu, langsung berubah jadi rajim. Keluar kata Allah. Kau ini terkutuk, sombong ente. Gitu bahasanya. Maka teman-teman, salah satu hal yang paling dibenci Allah itu sombong. Allah benci sama orang kaya yang sombong. Itu benci sekali Allah.
Tapi Allah lebih benci sama orang miskin yang sombong. SMS, sudah miskin, sombong. Allah benci sama anak muda yang bermaksiat, benci sekali. Tapi Allah lebih benci kepada orang tua yang jago maksiat. Dan Allah bukan cuma ngusir, tapi Allah bilang wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kutukan itu semoga menimpamu sampai hari kiamat. Dan dia bukannya minta ampun, iblis bilang apa? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai manusia dibangkitkan. Berarti dia minta panjang umur. Tidak ada yang mati. Walaupun iblis sedang bikin maksiat, sedang ngelawan Allah, sedang menentang, request sesuatu, minta, tetap dikasih. Masa yang tidak punya dosa, yang nangis sungguh-sungguh minta sama Allah, tidak dikasih?